Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah akan menjadi bangga ketika menyaksikan anaknya mencapai sukses dalam kehidupan ini, mencapai karir yang baik, apalagi kalau melewati perjuangan yang berat dan menuntut banyak tantangan. Ada cerita mengenai seorang aktris penyanyi yang cukup terkenal, suatu waktu mendapatkan piala penghargaan sebagai penyanyi terbaik. Pada malam penyerahan piala itu, setelah acara penyerahan, sang aktris diminta menyampaikan sepatah dua patah kata. Apa yang dia bilang? Sesungguhnya yang berhak menerima piala penghargaan ini ialah papa saya. Papa, sejak kecil saya dibimbing dengan sabar, dengan tekun, agar akhirnya bisa menjadi penyanyi yang baik. Sungguh, beliaulah yang berhak menerima piala penghargaan ini. Saya bangga memiliki beliau sebagai papa. Saudari-saudara terkasih, seorang ayah bangga ketika anaknya berhasil, ketika anaknya sukses. Dia bangga akan anaknya itu. Tetapi sebaliknya pula, anak menjadi bangga terhadap ayahnya. Saudari-saudara terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini menampilkan cerita, kisah antara anak dan ayah. Sebuah cerita yang merupakan induk kisah sepanjang masa. Yesus Sang Putra ditampilkan seakan-akan melapor pada sang ayah setelah dia melaksanakan dengan sukses dan luar biasa tugas yang diberikan oleh sang ayah kepadanya. Yesus Kristus melaporkan bahwa dia telah melaksanakan dengan sukses apa yang ditugaskan oleh ayah kepadanya. Bahkan sampai harus menderita dan mati di atas salib. Dia setia hingga akhir melaksanakan tugas yang diberikan oleh sang ayah kepadanya. Dan Bapa bangga karena kesetiaan luar biasa hingga akhir dari sang anak. Dan Bapa bangga dengan itu. Dan dengan demikian mempermuliakan sang anak. Kita lihat
setelah sang anak mempermuliakan Bapa yang memberikan tugas kepadanya, dia melapor dan bahwa dia telah melaksanakan tugas itu dengan setia hingga akhir. Bahkan ketika dituntut daripadanya pengorbanan yang tidak kecil, yang luar biasa, bersengsara, dihina, difitnah, mati di atas salib. Tetapi dia tidak lari, walaupun dia sebetulnya bisa lari, melarikan diri. Mengapa? Karena seperti dikatakannya sendiri, tugasku ialah melaksanakan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan akhirnya dia dengan sukses menyelesaikan tugas itu. Dan kemudian dia melapor kepada sang Bapa yang memberi tugas itu. Telah dia mempermuliakan sang ayah. Dan dengan demikian sang ayah pun juga mempermuliakan sang anak yang setia hingga akhir. Bahkan sampai menyerahkan hidupnya di atas salib demi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Itulah laporan. Dan lihatlah, sang anak mempermuliakan Bapa dengan setia hingga akhir pada melaksanakan tugas yang diberikannya, dan sang Bapa mempermuliakan anak yang setia hingga akhir melaksanakan tugas itu. Ini kisah yang disebut cerita induk dari segala cerita yang ditemukan di antara umat manusia sepanjang sejarahnya. Film the greatest story that has been told adalah mengenai kisah cinta antara Allah dan manusia dalam sejarah penyelamatan kitab suci, yang dipuncaki oleh pelaksanaan tugas sampai akhir oleh sang putra yang diutus untuk memenuhi janji dari sejak kekal, dari sejak awal bumi ini ada. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna, apa pesan dari kisah ini bagi kita? Kita adalah pengikut-pengikut Sang Putra Yesus Kristus. Kita disebut dan bangga menyebut diri Kristen. Dan jangan lupa, ketika murid-murid meminta Yesus mengajar mereka berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka adalah doa Bapa kami, yang oleh setiap umat Kristen dari yang tua sampai anak-anak hafal luar kepala. Bapa kami. Yesus Sang Putra mengajar kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa kita. Dan itu berarti juga Bapa di surga menerima kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak-anaknya. Nah, oleh karena itulah pesan bagi kita sebagai anak adalah tentu saja melanjutkan tugas yang sudah diberikan Bapa kepada Sang Putra sulung itu, Yesus Kristus, supaya kita melanjutkannya,
Karena kita adalah anak-anak dari Bapa yang satu itu. Karena kita adalah saudari-saudara dari Yesus Kristus Sang Putra. Jadi, perutusan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus juga menjadi tugas yang diberikan kepada kita, saudari-saudara Yesus, dari anak-anak dari Bapa yang satu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mewujudkan tugas perutusan itu dalam hidup konkret kita sehari-hari? Sebetulnya gampang. Kita baca firman Allah, kita pelajari ajaran gereja, dan kita melaksanakannya. Tetapi melaksanakan itu haruslah dalam konteks konkret kehidupan kita. Barangkali cerita seorang perawat Katolik yang bekerja di sebuah rumah sakit berikut ini dapat membantu kita untuk memahami secara sungguh-sungguh. Diceritakan seorang perawat Katolik bertugas di sebuah rumah sakit, suatu waktu diberi tugas untuk melayani, untuk merawat seorang pasien yang sakit ginjal. Pasien itu seorang ateis yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, sang perawat ini tidak putus-putusnya selalu bercerita, bicara mengenai Tuhan dengan sang pasien yang ateis itu. Dan pasien yang ateis itu selalu memberi reaksi dan tertawa mengejek perawat Katolik itu dengan mengatakan, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah bikinan akal manusia yang tidak mampu menjawab tantangan hidupnya ini. Tuhan tidak ada. Tuhan adalah bikinan akal manusia. Tetapi sang perawat itu tidak berhenti, terus-menerus bicara mengenai Tuhan yang menguatkan dia dalam kehidupan ini. Hari berganti hari, dan keadaan sang pasien makin memburuk, dan akhirnya sampai pada tingkat terakhir di mana dia tidak bisa diselamatkan lagi kecuali melalui transplantasi ginjal. Pertanyaannya, siapa yang akan sudi memberikan mengorbankan ginjalnya untuk menyelamatkan sang pasien? Gadis perawat Katolik itu mendatangi dia dan berkata kepadanya, Pak, saya siap memberikan sebelah ginjal saya agar Bapak bisa sembuh. Saya buat itu karena iman saya akan Tuhan saya. Seakan-akan tidak percaya, sang pasien terkejut, terdiam sejenak, lalu kemudian dengan terbata-bata penuh linangan air mata, dia berkata terbata-bata, terima kasih, Nona baik sekali. Tapi saya tidak mau membiarkan Nona mengambil risiko kehidupan hanya untuk menyelamatkan saya. Tapi mulai saat ini
saya percaya akan Tuhan yang Nona percaya. Dia rupanya Tuhan yang baik, dan saya dalam kepercayaan itu akan mati dengan bahagia. Saudara-saudara, camkan hari ini. Sang perawat pemuda yang Katolik itu telah menciptakan sebuah cerita, sebuah kisah mengenai imannya akan Yesus Kristus, yang membuat Bapa di surga menjadi bangga. Tetapi juga orang ateis itu menjadi bangga, mempermuliakan Bapa. Sang perawat Katolik itu tahu bagaimana membuat kisah iman konkret dalam hidup, konteks kehidupan konkretnya. Saudara-saudara terkasih, mari kita ingat kata-kata Yesus pada perjamuan malam terakhir. Aku telah memberikan teladan kepada kamu, maka pergilah dan perbuatlah demikian. Sang gadis perawat Katolik tadi itu melaksanakan itu. Mari saudara-saudara, kita dengar lagi pesan itu pada hari Minggu komunikasi sedunia ini. Aku telah memberi teladan kepada kamu, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan memberkati.